Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di bulan Ramadan yang mulia ini kita bisa jumpa lagi dan kita mau ngobrol santai tapi seru tentang bagaimana bijak bermedsos di bulan Ramadan. Kita mengerti banget nih di Indonesia hari ini kalau kita ikuti data BPS bahwa jumlah terbesar dari masyarakat Indonesia adalah Gen Z dengan jumlah 26,94%, yaitu anak-anak yang lahir dari tahun 96 sampai 2010. Dan anak-anak milenial nih atau kakaknya atau bahkan ibunya Gen Z itu lahir di tahun sekitar 97 sampai 95 dan jumlah mereka 25,87%. Total mereka secara keseluruhan sudah di atas 50%. Dan Gen Z utamanya adalah digital native, anak-anak yang lahir di era Internet on Things. Berarti buat mereka media sosial itu memang makanan sehari-hari, bahkan bisa dikatakan mereka punya dua jenis KTP, KTP di dunia nyata dan KTP di dunia maya. Kita sebagai orang tua kadang khawatir, anak-anak nih biasanya Ramadan, mereka pulang dari pondok atau mereka liburan sekolah, kira-kira yang mereka pegang apa ya? Al-Quran atau HP yang di dalamnya ada medsos. Sebagian dari kita pasti akan menjawab, aduh Ustazah banyakan mereka pegang HP dan bukan medsos. Maka sebagai orang tua yang bijak tentu kita nggak bisa langsung melarang begitu saja atau memblok mereka, nggak boleh pegang HP, nggak boleh mengakses medsos. Nah, bagaimana kiranya bulan Ramadan sebagai momentum yang baik sekaligus bulan yang mulia meningkatkan kesadaran anak-anak kita agar medsos yang mereka akses adalah medsos yang memberikan dampak positif, bukan medsos yang memberikan dampak negatif. Nah, saya mau kasih gambaran dulu nih buat pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah yang saat ini mungkin sudah menjadi bapak, ibu yang punya anak-anak Gen Z, bahkan mungkin Alpha yang sudah sangat terbiasa berinteraksi dengan dunia internet, bahwa salah satu karakter Gen Z yang paling dominan adalah mereka naturalis sosial dan mereka banyak spend atau habiskan waktu mereka di media sosial. Bahkan dalam banyak studi dikatakan mereka dalam satu waktu bisa menghabiskan 7,6 jam untuk bermedsos. Dan kita nggak terbayang tuh apa kira-kira yang akan mereka akses di sana. Nah, nanti kira-kira apa yang kita bisa perbaiki dalam relasi kita dengan anak-anak kita agar fokus mereka tidak hanya di medsos begitu ya. Nah, sebelum sampai ke situ saya ingin gambarkan terlebih dahulu bahwa anak-anak kita hari ini mereka dilingkupi oleh banyak sekali gaya hidup dan distraksi. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa TVRI pasti pernah dengar FOMO kan, fear out of missing out. Anak-anak muda kita kenapa mereka mengakses media sosial begitu intens? Karena mereka sangat takut kalau mereka ketinggalan tren terbaru. Sehingga ketika mereka ke sekolah, ketika mereka balik ke pondok, mereka takut nggak bisa ngikutin obrolan circle dari teman-teman mereka yang mengakses medsos itu. Jadi motivasi pertama adalah karena anak-anak muda kita sekarang punya satu pola mereka FOMO, fear out of missing out. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan algoritma yang ada di medsos, maka pola konsumsi anak-anak muda kita juga akan terarahkan dengan algoritma itu. Yang tren apa, maka mereka akan lakukan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa TVRI pasti pernah dengar ya, ada satu boneka monster ketika dipakai oleh salah satu individu atau personil grup Korea tertentu, lalu seluruh dunia menjadi begitu heboh untuk cari boneka itu. Saya mungkin nggak perlu spill mereknya lah ya, untuk menggambarkan bahwa akibat medsos itu ada OCB atau obsessive compulsive buying yang dialami oleh anak-anak muda kita. Sehingga dengan tahu bahwa medsos punya bahaya-bahaya itu, kita jadi punya gambaran gimana sih cara batasinnya yang bijak tetapi nggak benar-benar ngeblok total. Nah, yang ketiga, apa sih motivasi Gen Z ini atau bahkan anak-anak alfa sehingga mereka banyak mengakses medsos? Salah satunya adalah mereka menjadi para pelaku social climber.
Kita pasti tahu ya, anak-anak kita yang lagi kuliah nih biasanya ngerjain tugas di kafe, yang mereka cari kafe yang apa? Yang instagramable, yang bisa dipoto, mereka upload di medsos mereka dan ada komentar dari teman-teman mereka. Ih, kafenya asik banget tuh, cozy banget, di mana tempatnya? Anak-anak muda sekarang sedang menuntut itu, mereka melakukan upaya untuk menaikkan citra sosial mereka dengan media yang mereka miliki. Zaman dulu ibu kita ke pasar, nggak seluruh kampung tahu, hari ini kita ada di mana seluruh dunia bisa tahu. Jadi social climber itu memang salah satu alasan akses kenapa Gen Z kita sekarang begitu tekun dan intens ada di media sosial. Selain karena mereka memang digital native. Hal lain yang kita perlu perhatikan kenapa Gen Z kita itu sangat mengakses medsos, kita tunggu setelah komersial break berikut ini. Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi obrolannya seputar bagaimana bijak bermedsos di bulan Ramadan. Tadi di sesi sebelumnya saya sudah bahas apa sih motivasi Gen Z banyak mengakses media sosial. Kenapa kita perlu tahu itu? Karena ibarat orang mau berperang nih, kita perlu tahu dulu musuhnya kayak apa, biar kita tahu senjata apa yang tepat untuk bisa mengatasi musuh tersebut, sehingga tidak membabi buta, kita cuma ketakutan, cuma histeris aja bilang anak-anak kita, kok kamu pulang pondok nggak pegang Quran? Tapi kita tidak paham logika berpikir yang dibangun dalam otak mereka. Saya lanjut dua hal lagi yang membuat anak-anak muda kita begitu gandrung dengan medsos. Yang berikutnya karena artificial intelligence atau AI dari medsos memang sangat bisa saya katakan memberikan turbulensi emosi bagi anak-anak muda kita. Mereka begitu mengikuti tadi ya seperti idol atau seperti tren terbaru, ada hashtag terbaru, ada movement terbaru. Nggak semuanya buruk, tetapi bahwa AI dengan algoritmanya itu telah mengarahkan anak-anak kita. Jadi sekarang kalau mau tahu kualitas anak muda kita bukan dilihat temennya siapa, tapi dilihat feed IG-nya apa, dilihat medsosnya yang mereka buka apa. Itu juga sangat berpengaruh. Dan terakhir, apa yang bikin mereka banyak mengakses medsos karena era ini era private indulgence, di mana orang-orang udah nggak punya lagi kehidupan private yang mereka mau jaga. Ada home tour di rumah, ada a day in my life, ada misalnya get ready with me gitu ya. Itu kan sebenarnya menggambarkan bahwa mereka begitu oversharing dengan semua medsos yang mereka miliki. Akhirnya kita punya generasi yang nggak bisa kita pegang karena ada banyak sekali value di media sosial. Mereka temui begitu banyak orang, mereka bertemu begitu banyak idol, mereka begitu bertemu dengan banyak sekali kehidupan yang kalau standar di dalam diri mereka tidak kuat, jangan-jangan anak kita bukan menggunakan medsos, tapi medsos lah yang memanipulasi dan memanfaatkan mereka. Berikut kita akan obrolin gimana sih caranya sebagai orang tua mengarahkan mereka agar bijak bermedsos. Tetapi jangan-jangan gak cuma anak muda, tapi kita sendiri sebagai orang tua kadang-kadang gak sadar tuh udah 1 jam scroll, yang tadinya mau masak nih kayak saya tiba-tiba lupa deh kalau ternyata saya lagi mengakses medsos. Hal pertama nih yang saya rasa perlu kita lakukan kepada anak-anak muda kita adalah membangun relasi yang hangat dengan mereka. Sebelum aturan harus ada kedekatan. Ada banyak anak-anak muda kita yang bilang orang tua saya udah nggak asik lagi, mereka bahkan cenderung toksik. Kenapa mereka bilang begitu? Karena orang tuanya itu tidak mengerti gaya bahasanya, tidak mengerti apa yang menjadi concern anak muda sekarang, dan juga nggak mau tahu tuh apa alasan-alasan kenapa anak muda begitu gandrung kepada medsos. Jadi pertama, berikan waktu yang banyak dan berkualitas. Bikin deh couple time tuh, kalau anaknya 7 kayak saya nih, maka kita harus punya 7 couple time yang berbeda-beda. Karena masing-masing anak tuh punya style tersendiri, punya preferensi medsosnya tersendiri, dan kita perlu gali itu. Kalau mereka sudah jadikan orang tua sebagai rumah yang nyaman buat mereka kembali, maka kalau mereka mengalami satu dispute atau mengalami satu obstacles dan tantangan di medsos, mereka akan tanya, menurut ibu ini harusnya gimana? Menurut Umi saya harus bersikap apa? Jadi penting untuk jadi rumah yang nyaman buat mereka dengan cara menghangatkan kembali hubungan antara orang tua dengan anak. Ustazah, anak saya di pondok, anak saya di asrama, saya cuma punya waktu 15 menit buat nelpon sebulan sekali, apa yang harus saya lakukan?
Itu namanya co-parenting. Bagaimana agar kita dengan pondok, dengan boarding, dengan tempat kuliah anak-anak kita bisa bermitra. Betul-betul cari jalan deh agar relasi itu tetap bisa kita bangun kehangatannya tanpa dikalahkan dengan barrier-barrier tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita coba hangat, tapi anak-anak kita harus tahu nih ada batasan-batasan atau constraint yang tetap harus kita letakkan pada mereka. Artinya otonomi orang tua sebagai pihak yang punya otoritas untuk mengatur anak harus tetap terjaga. Jadi walaupun kita asik ngobrol, tapi mereka tahu ada bagian yang do and don'ts-nya buat anak-anak. Misalnya nih, nggak boleh bermedsos saat bertamu, nggak boleh bermedsos saat sudah azan, nggak boleh bermedsos di jam belajar. Kita juga bisa kasih nih ke mereka constraint, hanya boleh buka laman ini aja, durasinya berapa menit. Itu bisa kita obrolin sama mereka. Kamu butuhnya apa? Mau ngechat siapa? Mau buka tentang apa? Sehingga mereka tahu bahwa kita orang tua adalah rumah yang nyaman. Pada saat yang bersamaan kita tetap punya otoritas. Jangan sampai ada orang tua yang bilang gini, Ustazah saya nggak kebayang anak saya itu kalau diambil HP-nya atau kalau dicopot wifi-nya tantrumnya bukan main. Nah kalau sampai ada yang curhat seperti itu berarti otoritasnya udah diambil sama anak. Nah berarti gimana nih caranya? Tadi hangat dulu baru tegakkan aturan. Kalau sudah dekat mereka akan tahu batasannya. Kapan orang tua asik diajak berteman, kapan orang tua juga harus dihormati sebagai orang tua. Itu tetap nggak boleh dilupakan tips parenting yang kedua. Jadi agar anak-anak kita punya role model di dalam bermedsos, otoritasnya harus kita tegakkan. Berarti bikin aturan bareng sama anak-anak atau sama remaja-remaja kita, kira-kira kesepakatannya mau seperti apa nih? Kapan waktunya mereka buka HP? Kapan mereka kasih waktu buat kita? Kapan mereka ngelihat dunia nyata? Yang ketiga, Bapak Ibu semua dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah SWT, penting untuk selalu menyadarkan anak-anak kita agar mereka selalu down to earth dalam makna mereka sekarang ini ada di dunia nyata. Kadang-kadang medsos bikin mereka kehilangan kesadaran dan menganggap seakan-akan dunia mereka yang nyata, dunia hiburan yang ada di medsos. Misalnya begini nih, mereka bilang, aku pengen nikah tuh sama artis Korea yang itu, mudah-mudahan dia masuk Islam, nanti beriman, aku mau sama dia. Karena kenapa? Karena dunia abu-abu sudah terjadi, anak-anak gak bisa bedain lagi tuh realitas di dunia nyata dengan apa yang mereka akses di dunia hiburan. Penting untuk tarik mereka, untuk grounded mereka lagi dengan cara apa? Libatkan mereka dalam aktivitas bersama keluarga. Misalnya, suruh mereka bikin menu takjil, apa aja tuh. Suruh mereka pikirin, nanti kalau kita mau ngasih THR-nya berapa ya? Uang ibu sama bapak cuma segini nih, apa yang harus dilakukan? Bahkan sesekali boleh tuh kita buka anggaran keuangan kita bulanan untuk bilang sama mereka, kira-kira untuk bulan ini budgetnya kamu bolehnya beli apa ya dari kebutuhan sekolahmu. Ketika mereka dilibatkan dalam berbagai masalah di keluarga, mereka akan merasa mereka dibutuhkan di situ, mereka terlibat, kehadiran mereka dihargai, itu akan membuat mereka ngerti bahwa mereka ada di dunia nyata. Kalau saya nih di keluarga secara praktis selalu melibatkan mereka dalam semua kegiatan di rumah. Ada yang bantu nyuci piring, ada yang bantu nyuci baju, bahkan ada yang bantu bersih-bersih rumah. Saya katakan kepada mereka, ini dunia nyata kalian. Kalian bukan princess dan pangeran yang ada di medsos. Maka ayo hidup secara real. Ayo lakukan aktivitas real sebagai bagian dari anggota keluarga. Kita ngobrol, kita bersenda gurau, kita pergi jalan-jalan, itu real. Bukan scroll-scroll, kita jalan-jalan tapi yang dilihat bukan alamnya, tapi yang dilihat adalah layar HP. Sedih banget kan kalau bawa anak-anak ternyata mereka lebih asik sama dunia medsos mereka dibandingkan sama kegiatan real yang kita lakukan. Dan yang keempat, mungkin yang terakhir, karena ini di bulan Ramadan, penting bagi kita untuk punya momen bersama anak-anak untuk meningkatkan pemahaman agama mereka. Bukan taklim dalam makna seperti yang mereka lakukan, yang mereka dapetin di sekolah, tetapi benar-benar pendekatan dari hati ke hati. Ada 1-2 ayat yang kita sampaikan kepada mereka dengan pemahaman yang sudah kita gali sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah punya ustadz-ustadz atau ulama-ulama atau mungkin madhab tertentu yang di dalamnya kita bisa gali. Jadi akhirnya Ramadan menjadi momen yang baik, bukan cuma untuk menarik mereka pulang, bukan cuma untuk menghangatkan lagi keluarga, tapi bikin mereka sadar bahwa tugas mereka di muka bumi ini bukan buat senang-senang aja, tapi ada alam semesta, ada bumi yang harus mereka makmurkan,
dan harus mereka pimpin dengan baik. Dengan begitu kita nggak akan kehilangan generasi muda kita. Kita akan tetap tanamkan value Islam pada mereka. Kita akan bikin mereka tetap cinta sama Quran, pada Allah dan Rasulnya. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau mereka tetap berada di dalam keluarga dengan value Islam yang ada. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga jumpa lagi di sesi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.